Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hasan Aja Channel. Pada pertemuan kedua di video tutorial cara membuat website pembelajaran dengan menggunakan Google Site, saya akan membahas materi tentang bagaimana cara menyisipkan dan mengatur layout atau tata letaknya, dan juga membahas bagaimana cara membuat subhalaman dan duplikasi halamannya. Ini sudah saya siapkan di Word-nya, biar nanti saya tinggal copy paste saja. Di sini saya berikan, sisipkan kotak teks, kemudian ya ini saya hapus. Maksudnya menambahkan tata letak atau layoutnya. Ini pada menu sisipkan saya pilih yang tata letak atau layout yang ada 4 gambar di sini. Nah, kemudian untuk teksnya ini saya akan isi dengan setiap pertemuannya. Nah, seperti ini. Kemudian tampilannya tinggal diatur saja di sini, mau rata tengah atau rata kanan. Ini saya pilih yang rata tengah. Kemudian untuk gambar kedua juga saya akan beri keterangannya juga. Nah, seperti ini. Kemudian di blok pilih rata tengah. Yang pertemuan ketiga juga sama. Untuk layout tidak mesti pilihannya 4, disesuaikan saja. Bisa 1, 2, atau 3, atau 4, atau lebih dari 4 pertemuan. Sesuai kebutuhan ya masing-masing saja. Di sini saya contohkan terdiri dari 4 kali pertemuan saja. Ya, ini keterangannya sudah saya buat. Kemudian di layoutnya nanti pada tiap pertemuan saya akan berikan atau sisipkan gambarnya. Ya, ini untuk gambar bisa disesuaikan dengan tema pada tiap pertemuan. Contoh, untuk pertemuan 1, di sini saya akan membahas fungsi hardware. Maka pada pilihan gambar kemudian telusuri, ini saya cari di gambar yang dari internet. Ya, saya samakan dengan tema yang saya akan bahas. Misalkan ini gambarnya, ya, mengenai fungsi hardware. Ya, dipilih dulu, dicari. Jika sudah cocok gambarnya, tinggal kita klik tombol insert. Nah, seperti ini tampilannya. Jika terpotong, ya, maka klik di bagian area ini, kemudian pilih yang kotak di sini, urung pangkas atau uncrop. Ya, yang pertemuan kedua juga sama, diklik tanda plusnya, kemudian pilih gambar, kemudian pilih Google penelusuran gambar. Saya ketik lagi kata kuncinya, misalkan di sini saya akan cari gambar tentang software. Nah, ini gambarnya sudah diklik insert, muncul seperti ini. Ya, disesuaikan lagi tampilan gambarnya. Yang pertemuan ketiga juga sama, klik tanda plusnya, pilih gambar. Ini gambar saya cari dari internet semua, walaupun sebetulnya kita bisa saja membuat gambar atau mengupload dari gambar yang kita miliki. Ya, tapi untuk lebih cepat di sini saya akan cari dari internet saja. Seperti ini, tinggal menyesuaikan gambarnya di urung pangkas.
Kemudian yang pertemuan keempat juga sama, saya akan berikan gambarnya. Ya, misalkan kata kuncinya report. Nah, ini gambarnya saya pilih. Kemudian klik insert lagi. Nah, jika pada tiap pertemuan sudah diberikan gambarnya, kemudian tampilannya masih menurut saya kurang ya proporsional atau kurang pas, ya tinggal disesuaikan saja di sini, ya ditarik-tarik di frame-nya atau di kotak-kotaknya. Ya, silakan tinggal di edit saja kalau memang tampilannya kurang menarik, ya sesuai kebutuhan saja. Ya, ini seperti ini. Ya, jika memang sudah cukup tampilannya, ya kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Oke, ini saya akan sesuaikan dulu ya, tampilannya ya kira-kira agar lebih menarik saja di sini. Ya, cukup. Kemudian berikutnya kita lihat di menu skenario belajar, ya, kita klik di sini. Untuk di halaman skenario belajar, di sini saya akan tambahkan ya di sini halaman baru, yaitu kegiatan pembelajaran. Caranya ya di halaman skenario belajar, pilih klik kanan kemudian duplikasi. Jangan lupa salinannya diganti dengan kegiatan belajar. Kemudian keterangannya ini diganti juga kegiatan belajar. Ya, ini sudah tambah halamannya. Yang tadi cuman sampai skenario belajar, di sini ada halaman baru ya yang kita bisa klik, itu untuk kegiatan belajar. Oke, jangan lupa untuk background gambarnya ya atau background headernya di sini juga boleh diganti biar nggak sama dengan gambar skenario halaman skenario belajar. Ini saya akan cari lagi dari internet ya untuk membedakan saja antara halaman lainnya. Kalau memang belum ada yang sesuai gambarnya, bisa dicari lagi di kata kuncinya dengan kata kunci yang lainnya. Ya, saya akan ganti lagi, akan cari lagi di sini. Ya, coba ada yang sesuai tidak, sesuai gambar yang saya akan pilih, tidak ada juga. Saya ganti lagi dengan kegiatan kelas. Ya, ini gambar mah selera saja ya.
sesuai dengan selera masing-masing. Ya, ini saya cari dengan praktek tik juga tidak ada yang sesuai. Saya coba ganti lagi dengan kata kunci lab komputer. Nah, ini kira-kira gambarnya ada yang saya suka, tinggal diklik, kemudian klik tombol pilih. Nah, ini sudah otomatis gambarnya ada di sini ya, antara halaman muka, profil, skenario belajar, dan kegiatan belajar itu beda. Nah, ini ya, halamannya beda-beda semua. Kemudian jenis tampilan headernya juga silakan bisa disesuaikan di sini. Ya. Oke. Ya, itu tadi cara menduplikasi halaman ya. Sini di titik 3. Oke, sekarang saya akan membuat sub halaman pada halaman kegiatan belajar. Ya, caranya klik di kegiatan belajar, kemudian klik titik 3-nya, pilih tambahkan sub halaman baru. Nah, di sini untuk sub halaman saya akan beri namanya dengan pertemuan 1. Klik tombol selesai. Oh, ini saya salah ketik, saya hapus dulu. Nah, di sini hapus, kemudian saya bikin lagi. Ya, klik tambahkan sub halaman di sini pada kotak sub halaman baru. Saya akan tulis pertemuan 1. Klik tombol selesai. Nah, di halaman kegiatan belajar nantinya ada tanda panah ke bawah ya. Ada sub menu lagi pertemuan 1, kemudian bisa juga sampai dengan pertemuan selanjutnya. Ini yang kedua saya akan buat di pertemuan 2. Kemudian saya duplikasi juga bisa. Kalau sudah muncul sub halaman yang pertama, untuk sub halaman selanjutnya bisa diduplikasi dengan cara ini, diklik di titik 3, kemudian duplikasi halaman. Syaratnya yang diklik adalah halaman sub halamannya. Untuk salinan di sini dihapus, jangan sampai muncul salinannya. Nah, ini saya duplikasi lagi untuk pertemuan keempat. Ya, nama salinannya dihapus, pertemuan 3 ganti dengan pertemuan 4. Selesai. Kemudian jangan lupa di keterangan juga, di keterangan halamannya di sini diganti pertemuan 4, tadi yang pertemuan 3 juga. Nah, ini kalau tadi caranya dengan proses duplikasi sub halaman. Nah, di sini di halaman kegiatan belajar sudah ada sub halamannya, pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Oke, nantinya pada tiap pertemuan tersebut saya akan tambahkan materi-materi yang akan dibahas. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu simak video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.